Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Pada kesempatan ini saya akan menyajikan salah satu video pembelajaran yang telah saya rekam sebelumnya dengan topik pembahasan yaitu unsur-unsur pembangun dan ciri-ciri dalam cerita fantasi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak video berikut ini. Oke, anak-anak, kita mulai saja. Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Kok topinya kok masih dibuka? Dipakai, berarti kamu konsentrasi ya. Ya, kita selama 3 jam pelajaran. Hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Jadi bab baru ya. Nah itu. Kita akan mengenal tentang apa itu cerita fantasi. Ya. Nah itu. Seperti apa cerita fantasi? Atau kalian pernah mendengar tidak cerita fantasi seperti apa? Ada yang dongeng, ada juga cerpen, bagus gitu ya. Nanti kita secara lebih jauh akan kita bahas apa sih cerita fantasi. Ya, seperti itu. Sudah siap? Ya. Oke, kalau sudah siap, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Siapa? Abdal dengan Saldan. Abdal dengan Saldan. Bagaimana itunya kabarnya? Males, Kak. Abdal Saldan dengan Ayo. Saldan dengan Hanifah. Hanifah itu sering tidak masuk ya? Ya. Oke. Mudah-mudahan nanti yang bersangkutan sadar dan kembali lagi bersama kita di sini belajar. Oke? Siap? Oke ya, tadi Bapak sebutkan hari ini kita akan belajar teks cerita fantasi. Sudah siap? Oke, sudah siap. Silakan siapkan catatannya. Ya. Siapkan catatannya. Duduknya yang ini tertib ya. Nanti kita akan bagi tim atau kelompoknya sudah yang ini atau kelompok baru? Apa? Yang ini atau yang baru? Coba tunjuk tangan yang ini. Yang ini tuh seperti ini ya. Oke. Yang baru? Sedikit yang baru berarti kalah. Berarti yang ini seperti ini ya. Oke. Jadi tidak ada pemaksaan, oke ya? Oke, tepuk tangan dulu biar semangat ah. Sesuai dengan tema kali ini atau topik pembahasan kali ini yaitu teks cerita fantasi. Nah, kita akan mengetahui apa itu cerita fantasi, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Ada apa? Ada keajaiban, good. Tokohnya sakti, bersifat fiksi. Tokohnya unik. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar bagaimana tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan mengidentifikasi unsur cerita berupa tema, tokoh, dan latar. Tema, tokoh, dan latar. Yang pertama, yang kedua, mengidentifikasi ciri-cirinya. Tadi kan sudah disebutkan di mana keajaibannya. Oke? Mau yang mana dulu kita belajar? Yang pertama atau yang kedua? Berarti kita melihat tema dulu. Kemudian tokoh. Kemudian latar. Oke, kita atau dua-duanya kita bahas bersama. Oke. Sebelum kita ke teori, mari kita simak. Nanti kalian bisa merumuskan tentang hal-hal yang sudah disampaikan di depan itu. Yaitu temanya apa? Kemudian tokohnya siapa, kemudian latarnya di mana. Ya, siap? Coba sebelum ke tayangan berikutnya, ada yang sudah mengenal apa itu tema? Tema. Pernah mendengar kata-kata tema? Apa? Aduh, apa?
Buka coba di sini, buka gitu. Tema itu adalah sesuatu judul. Oke, bagus. Apalagi? Tema. Coba cek naon gitu. Tema. Inti cerita, mantap, luar biasa. Nah, kalau tokoh apa? Seseorang atau orang. Kalau latar cerita fantasi itu mengandung apa saja? Yang pertama, keajaiban. Tokohnya unik, fiktif. Apa? Unik. Ada lintas peristiwa atau lintas alam ada tidak? Ada. Kita lihat cek ya sekarang. Senang video nggak? Nah, tunjuk tangan yang senang video. Ternyata semua. Nah, sekarang kita akan menonton satu tayangan. Kalian akan menentukan apa tadi? Tema, tokoh, dan latar, dan ciri-ciri ya. Oke, kita lihat. Oke. Dengarkan. Sebentar, sudah siap menyimak? Kalau menyimak berarti kita tidak berbicara atau bersuara. Good. Ya. Apa tujuan kita menonton ini? Apa saja? Mengenai apa? Tema cerita atau apa yang diceritakan. Yang kedua, tokohnya siapa? Kemudian yang ketiga, latarnya di mana atau kapan. Oke, siap? Oke, selain itu nanti ciri-cirinya apa dari cerita ini? Judulnya apa nanti? Makanya siap ya. Oke. Jangan berisik. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang kakek dan nenek di pondok kecil dekat hutan. Mereka hidup bahagia dan damai. Sayangnya, mereka tidak mempunyai anak. Pada suatu hari, ketika sang nenek membuat adonan kue di dapur, suaminya datang. Sayang, kau masak apa hari ini? Oh sayang, hari ini aku membuat manusia kue jahe. Sang nenek mengurangi adonan dan membentuknya menjadi manusia kue jahe. Setelah memasukkan ke dalam oven, nenek itu duduk dan menunggu manusia kue jahe itu dipanggang. Saat tercium aroma lezat di seluruh dapur, sang nenek mengenakan sarung tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Sekarang saatnya menghias. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Lalu dia menggunakan krim untuk membuat rambut dan pakaian. Dan terakhir, nenek menggunakan cherry sebagai hiasan kancing baju. Sambil melihat hasil karyanya, nenek berkata, "Manusia kue jaheku terlihat cantik, tapi rasanya ada yang kurang." Nenek melihat kuenya lagi dan mulutnya. Aku lupa membuat mulutnya. Nenek menggambar mulut di wajah manusia kue jahe dengan krim. Oh iya, sekarang kau sudah lengkap manusia kue jaheku. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Manusia kue jahe melompat dari meja dapur ke kursi, lalu ke tanah dan mulai berlari cepat ke arah pintu dapur lalu ke taman. Kembali! Sang nenek berteriak. Manusia kue jahe mulai berbicara sambil berlari. Ya, larilah secepat yang kau bisa. Tak ada yang bisa menangkapku karena aku manusia kue jahe. Sang nenek pergi ke taman dan mulai berlari mengejar manusia kue jahe. Kakek melihat keluar jendela dan melihat istrinya berlari lalu... Oke. Baiklah ya anak-anak. Sudah siap kita berdiskusi hari ini sesuai dengan kelompok yang telah kita tentukan? Sudah siap? Tadi ada yang melamun? Ada di sini tetapi pikirannya kemana? Gitu. Ada ya. Nah itu salah satu contoh melamun itu fantasi apa? Fantasi apa?
Kalau melamun begitu. Pasif, ya. Dari hasil lamunan kemudian kalau dituangkan dalam bentuk tulisan fantasi apa? Aktif luar biasa. Nah, itu salah satu contoh temanmu yang membaca dan belajar. Masih ingat? Oke, tepuk tangan ya. Sebelum kita ini. Oke. Jadi ada pertanyaannya. Yang pertama pertanyaannya, siapa saja tokoh-tokohnya? Yang di situ dulu ya. Jadi yang pertama diskusikan ya. Sudah. Yang kedua latarnya di mana saja? Ingat kan tadi latarnya di mana? Nah, silakan didiskusikan. Silakan. Yang pertama itu apa namanya? Tokohnya siapa saja? Ya. Jadi pertanyaannya tokohnya siapa saja? Yang kedua latarnya di mana? Kemudian yang ketiga apalagi tadi deh? Temanya apa? Temanya apa sih ini? Gitu kan ya. Ini permasalahannya. Nah itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, ciri-cirinya apa? Gitu ya nanti. Oke? Siap, waktunya hanya berapa menit untuk mengerjakan ini? 30. Silakan dari sekarang. Jadi tema tokohnya siapa saja, kemudian apa tadi? Latar. Oke, siap. Latar itu kan berkaitan dengan apa? Tempat, ruang, dan waktu. Oke, betul ya. Boleh saja tempat dulu aja misalnya gitu kan. Tempatnya hanya apa? Latarnya hanya tempat saja. Di mana saja tempatnya? Yang kalian ingat dari cerita tadi. Silakan sambil kerjakan. Tangannya dan mengeluarkan kue jahe itu. Saatnya menghilangkan. Tema dan latar. Nenek membuat mata dari kismis dan hidung yang lucu menggunakan permen. Manusia kue jaheku, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Terima kasih. Tapi bagaimana mungkin kau bisa bicara? Manusia kue jahe tiba-tiba berdiri dan mulai berlari. Ya, dan aku bisa berlari juga. Sudah ada tokohnya. Kakek, nenek, kue jahe, sapi, babi, ayam, rubah, gagak. Oke. Silakan di sana dikomunikasikan. Itu tokoh. Latarnya di mana? Ya. Diskusikan dengan teman-teman. Jangan sendiri. Oh sudah. Oke, terima kasih ya. 2 menit lagi. Ini sudah. Ada kendala dalam memecahkan soal masalah? Tidak ada. Oke, good. Ini ada kendala? Latarnya sudah? Latar sudah. Kemudian tokoh-tokohnya sudah? Sudah. Kemudian temanya? Masalahnya apa sih itu gitu? Ya. Kemudian Oke, siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Kelompok mana? Oke, kelompok. Ada namanya kelompoknya? Ada namanya? Oh, nggak ada. Oke. Silakan perkenalkan nama ketuanya siapa dan anggotanya ya. Oke, silakan. Yuk. Oke, tepuk tangan dulu dong biar semangat. Ya. Biar nggak grogi gitu. Yuk, gemetaran begitu. Oke, akan melaporkan tentang hasil kerja kelompoknya. Silakan. Dengarkan ya, Pak. Tema dari cerita tersebut adalah manusia kue jahe. Tokohnya ada nenek, kakek, kue jahe, sapi, ayam, babi, rubah, burung. Latarnya ada di dapur, sungai, kamar, dan hutan. Satu lagi. Ciri umum dari cerita tadi ada apa? Datuk. Keajaibannya di mana? Keajaibannya, kue jahenya bisa hidup, berlari, dan bisa berbicara. Dan sapi, ayam, babi bisa berbicara. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Ada yang sama atau baru menjawab? Oh, belum selesai. Oke. Terima kasih sekali lagi untuk kelompok Rama ya. Nanti dikumpulkan hasil kelompoknya ya. Nanti tulis nama hanya satu yang dikumpulkan. Sekarang kelompok siapa yang mau presentasikan? Oke, kelompok Aden. Silakan Aden perkenalkan anggotanya. Perkenalkan, nama saya Aden Braja Samsudin dari kelas 73. Dan saya di sini mempresentasikan hasil kelompok kami. Ya. Ada Irfan. Ada Irfan. Hei Irfan. Mana Irfan? Hei. Lanjut. Dan ada Cepi. Cepi yang duduknya selalu santai dari tadi gitu. Cepi ini tuh, Cepi yang seperti ini. Iya, Cepi. Dimas, hai Dimas. Ada Aldi.
Algi, dan juga aja ya. Azril. Silakan. Ke sana ke teman-teman ya, jangan ke Bapak ya. Tolong simak baik-baik. Dengar ya, bentar. Silakan Den. Tema dari film tersebut adalah manusia, kue jahe, dan tokoh adalah kue jahe, nenek, kakek, sapi, babi, ayam, domba, dan juga burung gagak. Oke, lanjut. Kurang sehat ya Den ya. Kue jahe memiliki keajaiban setelah dibuat oleh nenek. Hewan-hewan yang bisa berbicara dengan kue jahe. Kue jahe yang bisa berbicara dan bisa berlari cepat. Oke, itu keajaibannya. Kalau latarnya di mana? Belum disampaikan tadi, kelewat. Latarnya adalah di hutan, kota, pedesaan, taman, dapur, dan sungai. Woi, luar biasa, tepuk tangan dong. Oke. Yang ikhlas yang tidak tepuk tangan, rezekinya dikasihkan kepada yang tepuk tangan. Ya, oke. Siapa lagi yang mau berpresentasi? Siapa lagi? Baru 2 kelompok, kelompok Aden dan kelompok Rahma. Ada kelompok ini mau? Belum. Kelompok itu yang sana? Belum. Kelompok ini? Jadi kita baru kelompok ini sudah selesai? Istirahat. Nanti ke kelas nanti. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luciana S. Putri dari kelas 73. Dan di sini ada teman-teman saya, Aldi, Yanti, Alifia, Sally, dan Bisna. Oke, lanjut. Tema dari cerita tersebut adalah manusia kue jahe. Tokohnya adalah kakek, nenek, manusia kue jahe, sapi, bayi, ayam, rubah, dan burung gagak. Latarnya adalah dapur, hutan, sungai, perkotaan, dan taman. Keajaibannya, kue jahe itu bisa hidup, bisa berlari cepat, dan bisa berbicara. Dan hewan-hewan yang lain juga bisa berbicara. Oke, tepuk tangan luar biasa jawaban kelompok dari Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, oke, tepuk tangan untuk semuanya. Karena sudah mempresentasikan, terima kasih ya kelompok Aden, kelompok Rahma, kelompok Lucy ya. Yang lainnya 3 kelompok lagi, nanti lebih semangat lagi siap? Ya. Sekali lagi ini tips untuk kita pembelajaran. Apabila guru, perhatikan dulu sebentar. Apabila guru sedang berbicara atau menerangkan, tolong perhatiannya fokus. Kalau ada yang perlu dicatat, catat. Kemudian yang kedua, apabila misalnya ada tayangan, kan tadi sudah di awal. Setelah melihat tayangan tadi, kita akan apa? Tadi menentukan apa tadi? Unsur cerita. Berupa apa? Tema, tokoh, dan latar. Berarti kita harus apa? Menyimak dengan baik. Menyimak dengan baik tidak cukup dengan telinga, tetapi dengan apa? Mata. Selain itu? Tangan. Untuk apa? Mencatat hal-hal yang penting. Oke? Kalau misalnya kita di sini susah pendengaran, kan kadang-kadang menerangkan satu kali tidak siap, tidak paham, berarti kita harus menulis. Ya, itu paham ya? Oke, karena ini akhir pembelajaran, marilah kita simpulkan untuk hari ini. Pembelajaran mengenai unsur cerita dan ciri-ciri umum teks fantasi. Siapa yang mau menyimpulkan? Unsur cerita apa saja? Ya, ada sapi, betul. Itu sebuah cerita. Itu ada apa? Ada nenek, itu sebutnya apa? Ada sapi, nenek, kakek, kue jahe. Itu kan cerita kue jahe. Itu terbentuk kan, mengalir ceritanya dari awal sampai akhir. Bisa terbentuk dengan adanya apa? Unsur cerita. Ada tokoh. Oke, terima kasih. Bagus ya. Salah satu cerita bisa terbentuk, bisa terwujud karena adanya
Tokoh. Contoh tadi apa? Ada kakek, ada nenek, ada kue jahe, dan sapi dan yang lain-lainnya. Kalau tidak ada tokohnya bagaimana? Bisa tidak? Tidak. Ada sebuah kisah tidak ada tokohnya? Pernah? Tidak. Tidak ada. Contohnya begini. Ada tokoh. Selain tokoh? Cerita. Ada tema. Karena apa tema itu? Topik yang diceritakan. Kemudian selain ada tokoh, tema ada apa? Ada latar, ada orang, pasti ada tempatnya. Ada suasananya, ada waktunya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, sebuah cerita fantasi memiliki ciri-ciri. Banyak ciri-ciri ya kan? Tadi apa ciri-cirinya tadi? Apa? Kuenya hidup. Itu apa maksudnya kuenya hidup? Ada apa? Ada keajaiban. Good Lucy, bagus. Salah satu ciri apa namanya itu? Lucy apa tadi teh? Ya Lucy, benar kan? Salah satu ciri umum dari teks fantasi adalah keajaiban. Apa keajaiban dalam cerita tadi? Bisa hidup, bisa bicara, dan bisa berlari. Selain ada keajaiban, apa lagi? Sakti. Kue jahe sakti tidak? Sakti tidak? Sakti kalau lari-lari dikejar oleh siapa itu? Banyak ya seperti itu. Oke? Paham kira-kira? Paham ya. Lintas peristiwa tidak? Atau lintas alam tidak di situ? Ada. Di mana? Hutan, sungai, taman dan sebagainya. Oke, terima kasih. Paham kira-kira pembelajaran untuk menentukan dua hal itu? Oke, ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Oke, cukupkan sekian ya. Dan terima kasih. Ya. Katanya sebelum kita akhiri pembelajaran, katanya tadi akan ada yang nyanyi katanya. Sebagai bulan karena waktu masih ada di lagi. Ada? Nah, kalau gini ya, kita jangan membiasakan diri gini. Siapa yang nyanyi ta ya gitu ya seperti itu. Mungkin orang lain belum bisa nyanyi, disuruh nyanyi bagaimana? Ayo, nah ini contohnya. Oke, ya seperti itu. Siapa? Oh, mau nyanyi tentang lagu apa? Ada 5 menit lagi sebelum kita berbunyi. Oke? Kalau tidak ada, karena kita akan pindah kelas ya, kita nanti 1 jam lagi pertemuan akan di dalam kelas di sana. Oke? Kenapa? Oke lah, sebelum ke sana, yang di sini. Coba kalian ungkapkan perasaan pembelajaran hari ini. Yang pertama dari sini dulu. Apa? Tiris. Sejuk. Apa lagi? Tiris. Enakeun. Adem. Cekek. Oke, cekek. Senang, bahagia. Hah? Apa? Terhibur. Terpoles. Oh, enakeun redup. Jadi apa? Sekarang ke materi. Bagaimana materi pembelajaran hari ini? Masukan untuk ke depan kita. Masukan. Harus bagaimana lagi? Ya. Supaya untuk perbaikan pembelajaran kita. Untuk ke depan masukan. Pak, misalnya jangan begini, Pak harus begini. Siapa? Pak, di sini. Oh, di sini lagi. Lagi. Jangan di kelas. Apa lagi? Lala jodohin. Masukan supaya kita itu lebih baik belajarnya itu. Apa lagi? Untuk Bapak sendiri. Untuk Bapak. Selalu enggak, ini masukan untuk Bapak selalu ceria. Hah? Ya, jangan terlalu banyak. Oh, jangan terlalu banyak abodol. Jadi nanti Bapak akan kurangi ya.
jangan terlalu banyak bodoh. Oh, suka nggak bodoh, pertahankan gitu. Apa lagi? Masukan untuk Bapak supaya pembelajaran kita itu satu bisa bermakna, kemudian materi bisa dicerna. Harus masuk sesuai. Terima kasih. Apa lagi? Selalu masuk dan tidak jam kos. Selalu masuk dan tidak jam kos. Oke. Apa lagi? Ayo, apa lagi masukannya? Segitu aja. Oke, terima kasih kalau begitu. Sampai di sini dulu kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Dadah. Kursinya dorong lagi ya. Dorong lagi kursinya. Demikianlah video yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kiranya untuk membangun atau memperbaiki praktik pembelajaran yang telah saya lakukan dari Bapak Ibu guru hebat. Diharapkan dapat memberikan masukan perbaikan dalam video tersebut. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.